Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sahabat Fatayat di seluruh Nusantara yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya lah kita semua dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, alam yang penuh dengan nikmat seperti yang kita rasakan saat ini. Sahabat Fatayat, seperti kita ketahui, ikhlas adalah beribadah hanya dengan niat untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Jika kita beribadah, walaupun ibadahnya besar, tapi dengan niat untuk mendapatkan ridho selain Allah, contohnya untuk mendapatkan pujian dari orang lain ataupun untuk mendapatkan simpati dari orang lain, maka sungguh ibadah kita menjadi sangat sia-sia atau riya. Dan sahabat Fatayat tahu bahwa riya adalah perbuatan dosa. Ada 3 cara yang bisa mungkin sahabat Fatayat lakukan untuk menggapai keikhlasan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Berdoa adalah senjata orang muslim. Maka kita sebagai orang muslim, kita harus menggunakan senjata ini dengan maksimal. Karena pada hakikatnya kita bisa ikhlas ataupun tidak dalam beribadah itu hanya karena karunia dari Allah. Jadi kita bisa ikhlas dalam beribadah itu juga karena karunia dari Allah. Yang kedua adalah jauhi ketenaran dan tidak mengharapkan pujian. Saya rasa disinilah sifat manusia yang paling berat untuk dihilangkan, yaitu mengharapkan pujian. Sahabat Fatayat, apabila kita beribadah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka ibadah kita belum dikatakan ikhlas. Contoh, kita beribadah naik haji, tapi kita naik haji hanya karena untuk dipanggil Pak Haji ataupun Bu Haji, maka ibadah yang sebesar itu pun akan menjadi sangat sia-sia. Baiklah sahabat Fatayat, yang ketiga adalah menyembunyikan amal. Maksudnya di sini menyembunyikan amal, kita bisa beribadah dengan tidak melihatkannya ke orang lain. Mungkin kalau untuk ibadah wajib sangat tidak mungkin kita melakukannya. Contoh sholat 5 waktu yang dilakukan berjamaah tidak mungkin kita sembunyikan dari orang lain. Maka kita bisa menyembunyikan amal sunnah kita kepada orang lain. Misalnya kita bersedekah ataupun sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan di rumah, itu kita lakukan dengan tidak memberitahukan orang lain. Maka di situ kita sudah menyembunyikan amal kita, dan insya Allah ibadah yang kita lakukan itu dilakukan dengan ikhlas agar kita tidak menjadi riya ataupun agar kita tidak membuat ibadah itu untuk dipuji orang lain.
kita bisa melihat kisah dari Ali bin Husain. Beliau adalah cucu dari Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Husain ini setiap malam melakukan sedekah dengan meletakkan satu karung gandum di depan rumah warga yang tidak mampu. Beliau lakukan itu saat malam hari, jadi tidak ada satupun orang yang melihatnya, dan beliau melakukan itu sampai beliau wafat. Pada akhirnya setelah beliau wafat, tidak ada lagi warga yang menemukan karung gandum setiap paginya. Selain itu, orang yang memandikan jenazah beliau melihat ada bekas luka hitam di punggung Ali bin Husain. Jadi warga sekitar berpikir bahwa Ali bin Husain lah yang setiap malam memikul karung gandum dan diletakkan di depan rumah warga sampai punggungnya menjadi hitam. Itulah sedikit kisah yang bisa kita contoh dari Ali bin Husain. Sahabat Fatayat, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan itu datangnya dari saya, dan segala kelebihan itu hanya dari Allah lah. Mungkin yang baik bisa sahabat Fatayat ikuti, dan yang buruk tolong sama-sama kita buang. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.